Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Apa kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Oke, pada hari Sabtu malam Minggu, alhamdulillah kita bisa berkumpul sama-sama di webinar yang kelima ya, mengenai SEO dan juga teknik SEO dasar di WordPress. Jadi di sini kita akan mengenal dulu apa itu SEO maupun teknik dasar yang biasa digunakan oleh para blogger maupun para programmer ataupun misalnya pengembang website dalam mengembangkan SEO web WordPress mereka. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya langsung aja di on mic, tapi kalau misalnya nggak lagi ngomong jangan di on mic ya, supaya nggak ini mengganggu ya. Oke. Jadi untuk kali ini dipersembahkan oleh Kurs Digital sebagai platform pembelajaran ilmu digital dari dasar hingga mahir dengan jaminan materi terlengkap dan juga harga termurah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Arsa. Saya asal Bandung, tepatnya di Soreang, Kabupaten Bandung, dipanggil Arsa. Saya merupakan pengelola ataupun founder dari Kursus Digital. Nah, oke, di sini kita akan belajar 4 hal ya. Yang pertama itu mengenal SEO, apa itu SEO, SEO ataupun apalah pokoknya biasanya saya panggil ataupun sebut aja SEO lah supaya gampang ya. Kemudian yang kedua kita akan mengenal Google Search Console sebagai salah satu fondasi paling dasar dari SEO itu sendiri. Yang ketiga ialah mengenal Yoast SEO sebagai plugin ataupun tools untuk menggunakan SEO on site ataupun on page ya. Dan yang terakhir ialah mengenal SEO off page alias hal-hal di luar website kita untuk mengembangkan ataupun meningkatkan kualitas SEO dari web kita. Oke, barangkali teman-teman yang masih ada kenalan ataupun teman yang mau gabung bisa diajak juga untuk join grupnya. Sebelum kita mulai acaranya, kita niatkan untuk mencari ilmu pada hari ini dan juga kita simak baik-baik materinya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini teman-teman cukup simak aja ataupun pahami saja karena nggak akan cukup kalau misalkan langsung praktek ya. Jadi nanti bisa dibuka juga untuk recordnya, sudah saya record ya. Untuk nanti setelah terakhir beres akan di-share juga di grup link recordnya. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai apa itu SEO. Kita akan mengenal apa itu SEO ataupun Search Engine Optimization. Nah, di sini pada awalnya begini, ketika ada orang-orang yang emang punya website ataupun punya produk, mereka itu punya website ya. Misalnya ada seorang pengusaha ataupun pebisnis punya jualan namanya Bolu Susu Bandung dengan nama brandnya Bolu Boluku misalnya. Ini asal aja ya. Lalu misalnya ketika mereka membuka toko ataupun membuka sosmed, mereka punya brandnya dan orang-orang yang tertarik untuk beli produknya ketika mereka search, otomatis mereka akan search di Google ya. Karena Google merupakan salah satu sumber traffic tertinggi selain medsos. Nah, namun ketika mereka salah melakukan optimasi SEO, maka orang-orang tersebut ketika mereka ingin membuka Bolu-Boluku, ketika di search nggak ada gitu ya. Ataupun ketika mereka search Bolu Susu Bandung itu nggak ada di Google-nya. Nah, itu adalah kesalahan dari optimasi SEO. Maka ada yang dinamakan ilmu SEO atau Search Engine Optimization. Optimasi ataupun pengoptimalan mesin pencari. Yaitu yang paling banyak digunakan yaitu Google. Karena rasanya nggak ada orang selain orang yang banyak menggunakan kayak Bing ataupun misalnya menggunakan Yahoo, udah jarang sekali. Jadi fokus aja kalau misalkan kita buat website, fokusnya ke Google saja.
Nah, di sini apa itu SEO? Yaitu ialah segala upaya untuk mengoptimalkan website ataupun landing page kita agar fungsinya jalan baik hingga masuk ke mesin pencari, yaitu Google. Nah, kalau misalnya lebih simpelnya ialah agar web kita itu masuk ke Google kayak gitu ya. Nah, apa sih tujuannya? Ketika kita mengoptimasi SEO ini akan mudah dicari. Ketika orang mencari, kata kuncinya akan muncul di halaman pertama Google. Artinya web kita itu sudah teroptimasi dengan baik. Contohnya kalau saya search kelas WordPress, maka 3 urutan pertama itu yang saya semua. Baik itu misalnya kelas WordPress My ID, baik itu kurs digital maupun IG-nya kayak gitu ya. Itu ialah contoh dari optimasi SEO. Nah, kita akan praktik dulu gimana sih cara melihat hasil di Google. Saya akan masuk dulu ke Google ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya teman-teman mau ngecek ya, siapa sih urutan pertama dari Google itu sendiri, maka teman-teman harus membuka Google-nya via mode incognito alias penyamaran. Nah, buat yang emang belum tahu alias nggak pernah dengar apa itu incognito, bisa dibuka Google-nya, maaf browsernya. Lalu di ujung kanan atas ada titik 3, pilih yang jendela samaran baru. Ini ialah incognito. Jadi kalau misalnya kita buka ini, semua cache ataupun session dari web kita itu nggak akan ada. Jadi data-data yang emang telah kita buka webnya itu nggak akan terbuka, nggak akan tersimpan. Jadi kalau kita search di sini, maka hasilnya pun akan sesuai dengan peringkat yang emang semua orang dibuka gitu, semua orang buka gitu. Misalnya kita coba bolu susu Bandung. Maka kalau misalnya kita sering buka web yang sering kita sukai, nggak akan terdeteksi di sini. Nah, ini ialah hasil dari pencarian bolu susu Bandung. Ada Tokped, Shopee, dan juga web bolu Lembang. Ini yang menang ya, di bawah dari marketplace kayak gitu. Saya kembali lagi ke PowerPoint. Nah, di sini ada 2 jenis ya dari SEO itu sendiri. Yang pertama itu ada SEO off-site ataupun off-page, dan juga SEO on-site ataupun on-page. Apa itu SEO on-site? Ialah tentang bagaimana kita mengoptimasi konten ataupun semua hal yang ada pada web kita. Itu on-site ataupun off ataupun on-page ya. On-site ataupun on-page namanya sama aja. Kalau off-site itu segala sesuatu yang di luar dari web kita. Misalnya di sini ada konten itu masuknya ke on-site ya, karena konten adanya di dalam web kita. Lalu juga ada social network, ini adalah off-site karena di luar dari web kita kayak gitu. Jadi SEO ini bukan tentang konten saja, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan SEO ini sendiri. Nah, yang pertama kita akan masuk ke bagian teknis ya. Ketika kita buat sebuah website ataupun landing page, kita perlu menghubungkan web kita dengan Google Search Console namanya. Kalau misalkan nggak pakai ini, nanti akan lama untuk indexing dari web kitanya. Jadi emang fungsinya ialah untuk mempercepat indexing dari web kita pada mesin pencari. Nah, di sini ada syaratnya. Ketika kita ingin masuk ke Google, pastikan teman-teman harus menggunakan SSL. Dengan tanda di ujung kiri atas webnya ada tombol ataupun ada logo gembok aman ya, kayak gini. Nah, kalau misalnya nggak pakai SSL, bisa dikatakan kalau sekarang itu udah nggak mungkin lagi masuk ke Google karena emang dianggap nggak aman. Jadi semua web yang mau masuk Google pastikan sudah menggunakan SSL, dan itu kebanyakan sekarang udah disediakan digratiskan oleh penyedia hosting kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan praktek langsung gimana sih cara menghubungkan Google Search Console ke dalam web WordPress kita. Nah, pastikan teman-teman udah beli ataupun udah punya hosting maupun domain dari web teman-teman. Lalu di sini kita ketik aja di Google, yaitu Google Search Console kayak gini. Google
Search Console atau GSC disingkatnya. Nah, klik aja yang paling atas. Jangan lupa untuk login dulu. Oke, kita ulang lagi. Jadi ketik aja di Google Search Console kayak gini, lalu klik aja yang paling atas, maka akan masuk ke halaman Google Search Console-nya. Klik tombol mulai sekarang. Nanti akan muncul kayak gini. Silahkan teman-teman masukkan aja di bagian awalan URL, klik awalan URL, kopas dari link web kitanya. Saya sudah siapkan web baru ya, web baru yang masih fresh. Lalu kita masukkan ke GSC-nya. Mengganggu ini. Di bagian sini, awalan URL. Lalu kita klik terus. Nah, di sini kita masuk ke bagian tag HTML. Pilih yang tag HTML. Lalu di sini kita di dashboard WordPress-nya, kita pasang plugin baru. Plugin tambah baru. Lalu kita pasang yaitu Yoast. Kita enter. Pasang dan aktifkan plugin Yoast seperti ini. Nah, di sini kita ini ya, di bagian konten, di dalam tanda kutipnya, kita copy ya. Jangan semuanya, tapi isinya aja. Isi dalam kutip konten, kita copy. Atau mungkin salin dulu, kemudian kita buka Word ataupun Notepad ya. Kita pastekan dan copy bagian dalam kontennya saja. Seperti ini. Kita copy. Lalu kita masuk ke bagian dashboard lagi, aktifkan URL-nya. Lalu kita masuk ke bagian SEO, masuk ke bagian umum. Di sini ada bagian Webmaster Tools, klik bagian tab Webmaster Tools. Lalu kita paste di bagian kode verifikasi Google. Di kanan tempel, lalu kita klik simpan perubahan. Bila sudah, kita klik verifikasi di bagian GSC-nya. Maka sudah masuk ya. Kita klik aja buka properti untuk masuk ke pengaturan GSC-nya. Nah, di sini, jadi setiap website itu punya yang namanya itu sitemap. Kita masuk ke bagian umum. Di bagian fitur, ada yang namanya peta situs alias sitemap. Kita klik tandanya ini. Lalu kita klik lihat. Nah, di sini ada /sitemap index XML yang berisikan semua seperti semacam list dari post, page maupun konten yang ada pada web kita dirangkum di sini. Nah, nanti Google akan membaca indeks ini yang akan rutin dibaca oleh Google sehingga web kita ketika ada update ataupun ada perubahan akan masuk ke Google ini. Itulah yang namanya sitemap dan juga adanya adanya lupa lagi namanya apa? Adanya indexing kayak gitu ya. Nah, di sini kita perlu masuk ke GSC-nya. Kita masuk ke menu ini ya, menu peta situs di bagian kiri. Nah, di sini kopikan yang tadi, sitemap index XML, sitemap underscore index.xml ke bagian sini, di dalam menu peta situs di GSC. Kita kirim. Nah, dengan begitu kita mendaftarkan list konten web kita ke halaman GSC. Ataupun kalau misalkan mau lebih bagus lagi, kita buka dulu XML-nya, lalu kita kopikan semua yang ada pada bagian ini. Yang pertama post, kita copy juga, paste, kirim.
Lalu ada page ya. Oke, kayak gitu. Terus juga ada kategori juga. Tapi yang paling penting ya, yang paling penting untuk disubmit ialah post dan juga page kayak gitu ya. Oke, tunggu aja sampai semingguan ataupun 3 hari, biasanya udah akan ada update di Google mengenai web kita kayak gitu. Itulah dia cara mendaftarkan diri web kita pada Google seperti itu. Itu yang pertama, perihal GSC, Google Search Console. Kalau misalnya kita nggak daftarin, nggak akan terdeteksi oleh Google ya, akan lama sekali. Nah, yang kedua kita akan bahas mengenai SEO on site menggunakan Yoast SEO. Sebentar, mouse-nya mati. Oke. Nah, apa sih fungsi dari Yoast SEO itu? Ialah agar post ataupun page kita itu lebih terfokus pada keyword yang akan kita buat ya. Jadi emang kenapa banyak web WordPress itu menang di Google, karena adanya plugin SEO seperti Yoast SEO ini. Nah, itu nggak ada di yang lain, kayak misalkan Blogger ataupun Blogspot itu nggak ada pluginnya. Wix juga sama, WordPress.com juga sama. Jadi emang ketika kita ingin jadi blogger ataupun web kitanya itu unggul dalam segi SEO, maka gunakan WordPress self-host yang menggunakan hosting maupun domain. Nah, di sini kita akan mengenal dulu yang namanya keyword alias kata kunci. Nah, misalnya kita punya produk yang namanya bolu susu Bandung ataupun Lembang, brandnya Boluku, maka keywordnya apa sih yang perlu kita jadikan patokan? Apakah yang pertama atau kedua? Bisa dijawab coba. Yang milih satu bisa ketikkan satu, yang dua pilih dua di kolom chat. Ada yang satu, ada yang dua. Nah, oke ya. Mungkin saya jelaskan yang pilihan yang satu itu benar. Kenapa yang satu? Karena ketika kita membuat keyword itu cari ataupun kata kunci yang emang banyak dicari oleh orang-orang. Kalau kita namai webnya Bolu-Boluku, siapa sih yang mau nyari Bolu-Boluku? Brandnya nggak ternama, kecuali emang udah terkenal kayak misalnya Tokopedia, kan tinggal ketik Tokopedia gitu, nggak gini toko online terbesar di negara kita ataupun misalnya toko online terbesar di ASEAN, nggak mungkin kan, langsung ke brandnya. Sedangkan kalau misalkan yang emang masih baru, maka cari keyword yang emang banyak dicari oleh orang-orang. Nah, makanya ketika kita buat website, yang pertama yang perlu diperhatikan ialah nama websitenya. Kita masuk ke web kita. Kita masuk ke bagian pengaturan umum. Di sini judulnya itu harus punya keyword ya. Misalnya Boluku, Bolu susu Bandung gitu. Nah, jadi perlu ada keywordnya. Itulah yang namanya SEO dalam judul web. Bolu susu Bandung terenak gitu ya. Kalau misalnya kita cuma nama mereknya doang ataupun brandnya saja, maka akan sulit untuk masuk ke Google. Contohnya ya, saya buka Skill Academy. Skill Academy itu nama keywordnya itu kursus dan kelas online tuh, bersertifikat. Jadi emang mereka punya keyword yang disasar yaitu kelas online gitu ya, di title webnya. Nggak cuma Skill Academy doang kayak gitu ya untuk gambarannya. Nah, di sini ada keyword ya. Keyword itu ada keyword utama ataupun ada yang pendukung. Biasanya itu kalau yang keyword utama itu ada berisi 2 ataupun 3 kata. Misalnya daftar Google Classroom. Kalau misalnya yang pendukung itu ada lebih dari 3 kata. Misalnya
daftar Google Classroom guru misalnya, ataupun untuk guru misalnya, ataupun cara termudah Google Classroom gitu sih. Jadi emang ada tahapan ketika kita membuat artikel itu, ada keyword utama dan juga pendukungnya. Jadi nggak terpusat pada satu keyword saja. Nah, di sini kita akan praktek langsung mencari keyword terbaik yang ada pada Google. Jadi emang kita kalau bikin artikel itu jangan asal buat, tapi cari yang emang dicari. Contohnya ya, kalau misalnya saya mau searching misalnya bolu susu Bandung. Kita enter, maka ada 4 juta orang yang searching keyword tersebut. Sangat besar sekali ya. Kalau udah menang di sini, sangat mudah untuk terjual ataupun laris manisnya. Coba lagi yang lain, misalnya bolu-boluku, misalnya bolu-boluku. Hasilnya 0 ya. Mungkin terlalu ini ya. Mungkin apa ya? Salah, maaf. Ini menampilkan bolu-bolu. Saya pilih yang bolu-boluku. Tuh, kan cuma 7 orang yang 7 pencarian doang. Sedangkan yang tadi 4 juta orang ya yang mengakses ya bolu susu Bandung dengan bolu-boluku. Jadi emang carilah keyword yang emang banyak dicari oleh orang-orang. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin membuat keyword pendukung apa yang bagus nih, ketik aja di sini, misalnya di Google ya, masuk ke Google, google.com. Lalu ketikkan keyword utamanya, misalnya bolu susu Lembang. Nah, di sini ada banyak sekali keyword yang emang dicari oleh orang-orang. Jakarta, terdekat di Jakarta, harga, pasar minggu, ya. Kalau kita mau copy, tinggal masuk ke yang laporkan di bawah ini. Lalu kita copy paste di sini. Di copy paste ya, benar. Copy, kita paste ke Notepad misalnya. Maka kita akan mendapatkan keyword-keyword yang emang dapat digunakan sebagai pendukung dari keyword utama. Contoh lain misalnya kita punya properti, misalnya properti apa? Properti rumah misalnya, rumah minimalis. Nah, maka akan ada 3 keyword tambahan yang sering dicari oleh orang-orang gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bingung nih, ada 2 keyword atau ada 2 opsi yang ingin dibandingkan, kita bisa masuk ke Google Trends namanya. Kita searching namanya Google Trends. Google Trends. Fungsinya ialah membandingkan tren masyarakat bukannya apa gitu ya. Masuk ke Google Trends, kemudian di sini kita bisa inputkan di bagian topik keyword apa yang akan kita cari. Misalnya bolu susu Bandung. Kita enter. Maka akan muncul grafik dari pencarian Google selama rentang waktu tertentu. Nah, kayak gini ya. Bandingkan, klik tambah bandingkan di sini. Misalnya kita akan coba bandingkan dengan bolu susu Lembang misalnya. Mana yang lebih viral ataupun tren di masyarakat. Nah, maka akan muncul ternyata kalau kita bikin artikel itu lebih baik menggunakan bolu susu Lembang ketimbang yang Bandung, karena pencariannya lebih banyak ketimbang yang Bandung kayak gitu. Meskipun begitu, tapi kalau misalnya emang kita nggak siap untuk persaingannya, maka pilih keyword yang emang lebih mudah gitu, lebih di bawah yang banyak tapi punya pencarian. Jangan sampai yang tadi kayak bolu-boluku itu kan cuma 7 pencarian ya, ketimbang yang bolu susu Bandung itu 4 juta pencarian kayak gitu. Itu menggunakan Google Trend untuk membandingkan tren pencarian Google. Oke, lanjut kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat tips SEO-nya untuk penggunaan SEO di WordPress. Yang pertama itu keyword utama ada di judul, permaling ada di paragraf pertama, ada di subheading alias
header ya, maaf, alias head. Terus juga ada alternate gambar, terus juga ada di bagian terakhir dan juga ada di sembarang paragraf. Saya akan praktekkan langsung contoh cara pakainya. Misalnya saya udah siapkan dua artikel di sini yang akan saya gunakan untuk buat artikel. Kita bisa masuk ke WordPress kita. Aduh, maaf. Kita masuk ke bagian pengaturan permaling dulu. Jadi yang pertama itu kita perlu atur bahwa yang paling bagus itu permalingnya itu yang menggunakan bulan nama. Jangan yang tanggal, jangan juga yang nama tulisan doang. Pakai bulan nama untuk kategori ataupun artikel post ya. Lalu simpan. Lalu kita buat baru, post tambah baru. Kita akan buat artikel baru. Misalnya di sini udah disiapkan postingan mengenai beasiswa ya. Nah, sebelumnya saya juga buat artikel pendukung yang akan memberikan link tambahan ke web kitanya alias internal link. Saya coba kopas dulu aja ya yang ini, yang pertama. Cuman untuk pendukung doang. Saya buat postnya dulu. Yang ini kopas aja. Nggak perlu di-review karena cuma pendukung. Kita terbitkan. Oke. Nah, kita akan buat post baru. Ini untuk tambahannya. Nah, misalnya kita akan menggunakan yang ini sebagai postnya. Di sini ada keyword utamanya yaitu beasiswa kuliah S1. Pendukungnya ialah ada tambahan di negara kita, lalu juga cara mendapatkannya, serta juga gratis. Jadi ada 3 keyword pendukung dan 1 keyword utama. Maka aturan yang pertama ialah keyword utama perlu ada di bagian judul. Nah, kayak gini ya. Kalau kita cek di sini sudah ada ya kata kunci keywordnya pada judul kita. Oke. Lalu kita kopas alias masukkan artikelnya ke postingan web kita. Nah, oke, kita coba satu persatu edit ya. Kita buka dulu aturannya. Yang pertama, keyword utama ada di judul. Sudah ada. Yang kedua ialah ada di permaling. Kita masuk ke bagian postnya. Klik roda gigi di ujung kanan atas untuk membuka pengaturan. Kita klik judulnya. Ada di sini permaling ya. Nah, permaling. Kita coba posting dulu, terbitkan. Klik terbitkan, terbitkan. Kita close. Nah, di sini ada permaling. Kita ubah juga seluknya, pastikan di sini ada keywordnya, yaitu beasiswa kuliah S1. Nah, kayak gini. Bisa full keyword doang, ataupun bisa ada tambahannya, misalnya cara mendapatkan. Kayak gitu ya. Jadi pastikan keyword utama kita ada pada seluk URL ataupun permaling web kita. Kita save. Oke, udah ya. Itu yang kedua. Lalu keyword utama ada di paragraf pertama. Pastikan di paragraf pertama itu ada keywordnya. Di sini belum ada ya. Jadi perlu tambahkan aja. Misalnya beasiswa kuliah S1. Nah, kayak gitu adalah dan sebagainya itu misalnya. Ini udah ada ya. Oke, poin 3 udah masuk. Lalu poin keempat yaitu ada di subheading. Nah, di sini kita perlu membuat heading per alias header ya, alias namanya apa sih? Saya lupa. Alias judul ya, judul, tajuk.
yang sifatnya H2 atau heading 2 ataupun head 2. Misalnya saya buat semua poinnya itu yang poin-poin ini menjadi head 2 ya. Cari informasi beasiswa. Mana sih? Untuk ubah tuh nggak ada ya. Nah, judul. Ubah jadi judul. Pokoknya semua bagian saya buat jadi judul alias subheading. Headingnya itu yang judulnya head 1 dan subnya itu head 2. Nah, pastikan kata kunci ada pada head yang kedua. Ini belum ada ya, jadi kita tambahkan di sini. Misalnya masukin beasiswa kuliah S1. Karena kita udah membuat pendukung alias kata keyword pendukung di bagian tadi, maka lebih baik kita menggunakan keyword pendukungnya. Nah, ini cara mendapatkan. Nah, jadi sudah ya, kita udah membuat subheading dari artikel kita mempunyai keyword. Nah, itu yang poin yang keempat ya. Terus juga ada keyword pada alternate gambar. Nah, kita perlu mendapatkan gambarnya dulu. Misalnya kita akan searching gambar gratis, yaitu misalnya di apa ya namanya, gambar gratis Unsplash ya, Unsplash. Nah, saya coba searching Scholar untuk download gambar gratisnya. Contohnya yang mana ya? Belum muncul. Yang mirip-mirip lah dengan topiknya. Misalnya ini saja. Nah, ini misalnya. Saya download yang medium ya. Oke, kita tambahkan di bagian mana saja. Yang pertama, kalau bisa judulnya, nama filenya pun diubah ya. Saya ubah nama filenya menjadi keyword yang kita pakai. Beasiswa kuliah S1. Begitu ya. Kita upload kemudian di bagian sini. Upload gambarnya, unggah. Nah, udah ya. Udah kita upload gambarnya. Kita bisa masuk ke bagian teks alternatif di sini. Di sebelah kanan ada teks ALT. Kita masukkan untuk keyword kitanya. Beasiswa kuliah S1 kayak gitu. Save dulu aja postnya agar tersave dengan baik. Lalu yang poin selanjutnya ada keyword pada paragraf terakhir. Kita buka lagi WordPress-nya, pastikan di bagian terakhir ada keywordnya. Sudah ada ya di sini. Cuman nggak bagus, saya ubah aja. Hendak mencari beasiswa kuliah S1. Nah, udah ada keywordnya kayak gini. Oke, sudah ya. Itulah dia cara masukin keyword pada postingan kita. Ataupun nanti masukin juga keyword-keyword pendukung lainnya pada sembarang paragraf. Silakan pastikan kontennya sesuai dengan keyword yang kita buat kayak gitu. Lalu, ada pun tips lainnya. Yang pertama itu postingannya minimal 300 kata. Jangan kurang, karena biasanya kalau kurang itu lebih sering nggak masuk Google ya. Paling bagus itu 1000 kata. Terus juga masukkan 3-5 gambar. Biasanya 3 gambar sih yang paling pas ya. Terus juga jangan lupa masukkan juga gambar andalannya. Kalau kita di sini klik judulnya, scroll ke bawah, masukkan gambar andalannya di bagian sini alias feature image.
Masukkan gambarnya, pilih gambarnya. Jadi kalau misalkan kita masuk pencarian Google akan masuk gambarnya. Itulah dia cara membuat artikel yang baik. Terus juga ada tautannya, alias link pada web kita, alias pada kontennya. Satu yang keluar, satu yang ke dalam. Oke, misalnya kita akan masukin di bagian kata kuncinya. Misalnya di sini kita akan akan masukkan link post salah satu konten kita. Misalnya di sini di bagian sini baca juga kayak gini. Lalu kita blok dan juga kita kasih linknya. Linknya itu link yang post web lainnya kita gitu ya. Oke, klik kirim. Nah, jadi kita udah punya satu link ke dalam web kita. Terus juga kita masukkan lagi, misalnya kita masukin ke link orang lain, web orang lain, misalnya coba deh cek salah satu beasiswa berikut. Kita coba cek, cari aja beasiswa S1. Lalu kita copy, misalnya link orang lain, kita masukkan di web kita. Klik di sini. Kita blok dan juga masukkan linknya. Nah, itulah dia membuat link internal maupun eksternal dari web kita. Jadi udah ya, semuanya sudah kita masukkan, baik itu keywordnya, baik itu link internal maupun eksternalnya, dan juga sudah masuk ke jumlah kata yang semestinya. Oke, lalu kita juga menggunakan Yoast SEO di sini. Scroll ke bawah. Di sini ada bagian editing dari Yoast SEO-nya. Ini yang paling penting ya. Jadi kita bisa menyunting baik itu keywordnya, judulnya maupun deskripsi SEO kitanya. Yang pertama kita akan mengatur kata kuncinya di sini di bagian frasa kunci utama. Masukkan keyword utamanya yaitu beasiswa kuliah S1 kayak gitu. Terus juga judulnya udah cocok ya sesuai dengan web kita. Dan juga pastikan kita buat deskripsi alias kutipan dari artikel kita. Jadi semacam rangkuman artikel kita. Jangan terlalu banyak, tapi yang menggambarkan semua artikel kita. Misalnya, jadi kalau kita nanti searching di Google akan muncul bagian tersebut gitu ya. Misalnya kita searchingnya misalnya kelas WordPress misalnya. Nah, bagian ini ialah yang akan muncul. Bagian ini ialah hasil dari pengaturan yang ada pada Yoast SEO di sini. Nah, itu ya. Misalnya saya akan buat judulnya misalnya inilah cara mendapatkan beasiswa kuliah gratis S1 di Indonesia. Inilah cara yang bisa kamu lakukan dengan mudah misalnya. Sampai warnanya warna hijau ya. Ayo, jangan sampai, ayo manfaatkan waktu mudahmu untuk belajar. Nah, kayak gitu. Pastikan warnanya hijau, terus juga pastikan ada keyword dari artikel kita yang ada pada bagian deskripsinya. Lalu kita klik perbarui. Nah, beres deh. Itulah dia membuat artikel SEO yang emang sesuai dengan keyword yang ingin kita cari gitu ya, yang ingin kita paksakan untuk masuk ke Google. Nah, jadi kalau misalnya kita searching
artikel ini akan muncul di Google meskipun kalau awal-awal mungkin di halaman ke-5, halaman ke-4 gitu ya. Nanti semakin banyak kita klik webnya, ada orang yang klik webnya, akan semakin terdongkrak posisinya gitu ya. Oke, itu dia penggunaan Yoast.io pada artikel. Nah, lalu gimana sih kalau misalnya kita menggunakan Elementor misalnya ya? Nah, kita bisa coba akan buat postingan menggunakan Elementor. Plugin tambah baru. Kita pasang aja Elementor sebagai salah satu page builder yang emang banyak digunakan saat ini. Kita install maupun aktifkan. Kalau untuk Elementor, jadi kita yang pertama itu kita pastikan artikelnya udah SEO dulu. Kita misalnya kita buat dulu kayak tadi. Kita buat postingannya. Maaf, saya buka yang tadi aja. Kita buat postingannya sampai warna Yoast-nya itu minimal oranye ya di bagian sini. Nah, jadi pastikan semuanya sudah teratur dengan baik, bagus, bagus, bagus. Jadi emang jangan sampai warnanya merah semua. Pastikan udah hijau ataupun oranye di bagian sininya. Nah, kalau hijau semua sangat susah ya, dikarenakan emang Yoast ini kan untuk artikel Inggris, jadi emang kalau misalnya menggunakan artikel Indonesia itu nggak terlalu akurat kayak gitu ya. Setelah kita buat warnanya warna oranye, kita copy paste semua artikelnya, lalu kita bikin postnya menggunakan artikel yang telah kita buat. Kita misalnya buat pakai Elementor misalnya. Ini asal aja, jangan asal, supaya pas ya. Misalnya akan buat artikel serupa menggunakan Elementor. Kita simpan, lalu kita edit with Elementor. Kita akan masuk ke halaman Elementornya. Nah, di sini Yoast.io itu udah terintegrasi dengan Elementor ya. Di bagian klik global, bukan, di bagian, maaf ya, di bagian ujung kiri atas, klik garis 3, pilih yang Yoast.io. Nah, di sini bisa diatur juga kayak tadi, kata kuncinya maupun lain sebagainya. Itulah dia menggunakan Yoast.io pada Elementor. Sama aja, tapi baiknya nanti artikelnya dicek dulu menggunakan Yoast.io, baru kita masukkan ke ke halaman Elementornya. Oke, itu dia penggunaan Yoast.io sebagai tools untuk mengoptimasi SEO on page-nya. Nah, yang keempat, kita akan belajar mengenai SEO off page. Jadi, selain SEO on site alias on page, ada juga SEO off page. Yang tadinya misalnya kita menggunakan traffic sebagai salah satu sumber pengunjung kita, itu pun akan berpengaruh pada web kita. Semakin banyak orang yang search web kita, akan semakin mudah web kita masuk ke halaman pertama. Terus juga ada link building, yang contohnya ialah backlink. Apa itu backlink? Jadi backlink itu simpelnya link web kita ada di web orang. Misalnya contohnya web B ini ialah web kita alias landing page kita. Web A ini ialah web yang terkenal ataupun populer. Nah, kita bisa beli ataupun kita bisa minta web orang lain yang udah terkenal itu pasang link web kita itu pada salah satu post di web mereka. Nah, itu akan membantu link web kita ini akan terdongkrak naik di halaman Google itu sendiri. Nah, semakin besar atau semakin populer web A ini, maka akan semakin bagus pengaruhnya. Semakin banyak dongkrakan ataupun pengaruh yang ada pada web kita gitu ya. Nah, makanya banyak orang yang emang sekarang menjual backlink dari web-web yang besar, misalnya web berita maupun kumpulan blog-blog yang emang udah terkenal, itu bisa dijual backlinknya gitu sih. Ada juga yang namanya backlink PBN sebagai kumpulan backlink
yang dijual untuk meningkatkan kualitas dari SEO web kita. Gitu. Itulah dia backlink. Nah, kalau dulu misalnya zaman-zamannya blogger itu naik, bisa kita gabung ke forum blogger untuk mencari backlink gratis dari blog orang lain. Nah, misalnya teman ada yang punya blog, tolong dong masukin link saya di web kamu gitu. Jadi, itulah dia yang namanya backlink kayak gitu. Yang kedua ialah kalau kita misalnya fokus ke AdSense ataupun SEO, jangan sampai kita bikin posting terus didiemin gitu ya. Jangan sampai. Pastikan teman-teman share juga semua post yang dibuat ke sosial media, baik itu Instagram, Twitter, YouTube maupun Facebook. Karena simpelnya ini ialah backlink gratis yang ada pada medsos. Ketika kita share di medsos itu akan terdongkrak backlink dari web kitanya. Sehingga kalau misalnya kita pasang link web kita pada link di bio IG ataupun di Google My Business, itu pun akan mendongkrak web kita akan semakin naik ke atas kayak gitu. Makanya kalau emang mau cari uang dari AdSense, jangan lupa ketika selesai bikin website ataupun bikin artikel, diposting ke medsos minimal IG, Twitter, YouTube maupun Facebook kayak gitu. Nah, ada cara untuk menganalisis seberapa jauh sih bagusnya SEO web kita, ialah yang namanya DAPA. DA itu domain authority ataupun angka ataupun scoring untuk memprediksi peluang web kita masuk di Google. Sedangkan PA ialah angka untuk memprediksi laman alias page dari web kita. Jadi sama aja DA PA ini, cuman DA itu domainnya, kalau misalkan PA itu page-nya. Nah, biasanya kalau misalkan kontes blogger ataupun kontes-kontes nulis blog itu akan dilihat dulu DAPA-nya. Misalnya minimal DA-nya itu 15. Semua yang di bawah itu nggak boleh ikutan kayak gitu. Kita akan coba ya untuk mengecek DAPA web kita. Kita masuk ke halaman Google, ketik aja mouse DAPA. Nah, di sini kita klik ya yang paling atas, Free Domain SEO Analysis Tool. Lalu misalnya saya akan masukkan link blog saya. Lalu klik Analyze Domain. Nah, di sini DA-nya 17 dan PA-nya banyak yang 26, 25 gitu ya. 24. Nah, ini biasanya kalau untuk kontes blogger itu minimal DA-nya itu 16. 16-an itu udah bagus. Jadi emang ketika kita ngepost di blognya akan mudah muncul di Google. Kalau DA-nya kecil biasanya ketika kita posting artikel itu lama banget masuk ke Google-nya. Kalau misalnya udah bagus DAPA-nya, maka akan mudah untuk masuk ke Google-nya. Misalnya kita akan coba mengecek DAPA yang web berita ya misalnya. Kita coba berita yang paling banyak dicari, yaitu detik.com ya. news.detik.com. Kita enter. Maka DA-nya itu tinggi banget ya, 93. Makanya ketika mereka itu posting berita, akan mudah masuk ke bagian utama gitu ya. Nah, itulah dia fungsi DAPA. Semakin kita sering posting artikel berkualitas, semakin kita buat artikel yang emang banyak dicari orang, akan semakin naik DAPA-nya kayak gitu. Dan pastikan menggunakan kaidah yang tadi. Kita coba cek ya, misalnya salah satu artikel berita di sini. Di sini udah ada judulnya, ada gambarnya ada misalnya berapa ya, ada minimal 2 biasanya, 1, 2 kan, 3, 4 malah gitu. Terus juga mereka ada internal link, internal link di setiap ininya artikelnya. Nah ya, kayak gini. Ada yang warna biru ya, ini ialah internal link dari mereka, kayak gitu. Nah, barangkali hanya itu
perihal SEO yang telah kita pelajari tadi mengenai Yoa SEO, mengenai Google Search Console maupun penggunaan Yoa SEO dalam membuat artikel di web kita. Nah, untuk terakhir mungkin promosi juga buat teman-teman yang emang mau belajar mengenai website, mengenai iklan ataupun CorelDRAW, bisa kunjungi web kami di link sebagai berikut. Ada promo juga, promo bundle, beli 2 kelas WordPress maupun IG 50.000 aja, dan ini coba sebentar promonya, jangan sampai dilewatkan karena kalau misalkan udah nggak untung kami naikkan lagi harganya gitu ya. Dan emang hari ini pun nggak untung, susah gitu ya. Jadi emang mungkin besok ataupun Senin udah naik lagi. Mangga silakan yang mau manfaatin promonya bisa dibeli kelasnya. Silakan yang mau bertanya bisa di ini ya, on mic. Saya akan close share-nya. Untuk sertifikat, absensi maupun lain sebagainya akan di-share di grup nanti. Oke, silakan yang mau bertanya perihal SEO ataupun lain sebagainya.